Shalom, selamat malam buat saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pada malam hari ini kita akan beribadah di dalam persekutuan kaum Bapa di Jemaat GPIB Getsemani. Kiranya hati dan pikiran kita boleh kita arahkan kepada Tuhan, kita menyembah serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kami undang kepada saudara-saudara untuk berdiri. Kita menyanyi dari pujian jemaat dari Gita Bakti nomor 46 bait pertama. Tuhan Yesus sungguh sayang. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk mendengar firman, masuk dalam pelayanan firman, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang terkasih, Bapa yang termulia, terima kasih Tuhan, karena atas perkenan Engkau Tuhan, Engkau masih mampukan kami Tuhan, untuk mengikuti, melakukan ibadah persekutuan kaum Bapa di GPIB Jemaat Getsemani Balikpapan ini Bapa. Ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan buat kami, di tengah-tengah pergumulan kami, di dalam pekerjaan, kehidupan kami, di pergumulan keluarga kami Tuhan, dan juga Tuhan di tengah-tengah wabah yang belum berakhir hingga saat ini. Kiranya Tuhan Engkau mampukan kami Tuhan untuk melewati masa-masa ini Tuhan dengan tetap menyinarkan keyakinan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, di malam hari juga ini Tuhan kami mohon kiranya Engkau mampukan kami Tuhan untuk mengarahkan hati dan pikiran kami kepada firman yang hendak kami baca, kami dengar. Kami mohon Tuhan kasih buat kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 hingga 47 sebagaimana tertulis. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud.
Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Sedemikian pembacaan firman Allah ini. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ayat yang kita baca dan renungkan pada malam hari ini merupakan bagian dari khotbah Stefanus di hadapan Mahkamah Agama atau bahasa lainnya Sanhedrin, di mana ini merupakan pembelaan dari Stefanus. Sebagaimana kita baca kalau secara utuh dari ayat pertama hingga ayat ke-53, kalau kita boleh masuk, sebenarnya kita bisa melihat kenapa Stefanus sampai diajukan ke Mahkamah Agama. Itu dapat kita baca mulai dari pasal 6. Di mana diantaranya bisa kita lihat bahwa dia menyatakan bahwa Yesus akan merobohkan bait Allah. Dan bahwa juga yang berikutnya bahwa dituduhkan kepada dia bahwa Yesus akan mengubah adat kebiasaan yang ada di bangsa Yahudi yang sudah diwariskan oleh Musa. Kalau kita melihat dari khotbah pembelaan Stefanus yang kita baca pada malam hari ini, di mana kalau saudara-saudara boleh lihat kembali mulai dari ayat 1 atau di SBU udah dibacakan di hari-hari sebelumnya, bahwa di situ kalau kita bisa melihat bahwa Stefanus menggambarkan pembelaannya terkait kesaksiannya sebagai pengikut Kristus. Dia runtun mulai dari masa-masa Abraham yang dipanggil Allah dari Ur Kasdim sampai ke tanah perjanjian. Kemudian di sini dapat kita lihat di kitab Kejadian, kemudian runtun terus di masa-masa mereka ke Mesir mengalami perbudakan, kemudian kembali ke tanah perjanjian dibawa oleh Musa, tetapi setelah itu dipimpin oleh Yosua
hingga runtun, kemudian di sini kita lihat sampai ke masa zaman Raja Daud. Hingga ke Salomo. Jadi kalau kita mau bilang bahwa memang menjadi saksi Tuhan itu memang kita harus menjadi orang yang teguh, kredibel dan kuat sebagaimana yang dilakukan oleh Stefanus. Bapak-bapak bisa lihat, boleh kita lihat dari ayat 44 di mana di sini digambarkan Allah memerintahkan kepada Musa untuk membuat kemah menurut contoh yang telah dilihat oleh Musa. Jadi kalau kita kembali ke kitab Keluaran di mana di situ memang Allah menggambarkan bagaimana kemah itu dibuat, ukurannya memang detail. Di situ Allah menjabarkan kepada Musa. Dan kemudian kalau kita ingat kembali pada masa itu di mana pada saat kemah itu sudah jadi dan itu akan dibawa masuk ke tanah perjanjian, oleh karena perbantahan pada masa Musa, pada masa setelah pembuangan mereka ke Mesir kembali ke tanah perjanjian, terkait dengan beberapa kejadian di mana terjadi perbantahan bangsa Israel terhadap Allah. Maka di situ kalau secara garis besar kita lihat bahwa di situ dinyatakan oleh Allah bahwa nanti yang akan membawa bangsa Israel keluar itu adalah Yosua, bukan Musa. Itu nanti bapak-bapak bisa, saudara-saudara bisa lihat di cerita di Keluaran hingga masuk di kitab Yosua. Bagaimana pada saat Yosua memimpin bangsa Israel hingga sungai menjadi kering, di mana di kiri kanan tempat bangsa Israel itu menyeberang, air itu terbendung yang dari hulu, sehingga orang Israel bisa lewat dengan membawa segala peralatan-peralatan persembahannya, kemah-kemah kesaksiannya ke tanah perjanjian. Kemudian lanjut hingga masuk kita ke masa-masa di mana bangsa-bangsa lain yang melawan umat Tuhan dihalau oleh Allah. Kemudian hingga masuk kepada zaman hakim-hakim, kemudian ke pemerintahan Raja Daud hingga ke Salomo, di mana di ayat 45 dikatakan dengan pimpinan Yosua kemah itu diterima dan dibawa masuk ke tanah ini pada waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Kemudian di ayat 46 Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Bagaimana Daud di sini kalau bapak-bapak membaca di kitab-kitab sebelumnya, Daud memohon agar dialah yang mendirikan tempat kediaman bagi Allah, karena selama
masa-masa pembuangan, sebagaimana kalau kita lihat di ayat 42, di mana tertulis di sini mengenai bahwa kemah Allah belum ada dibuat, di mana ditulis ini, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tuhan katakan tidak pernah. Malahan bangsa Israel mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Jadi pada masa pemerintahan Daud hanya dipegang oleh Allah Daud untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk membangun bait Allah. Tetapi Allah telah menetapkan bahwa yang mendirikan rumah bagi Allah adalah Salomo, Raja Salomo, yaitu anak Raja Daud. Dari sebagian khotbah atau pembelaan Stefanus di hadapan Sanhedrin, apa yang bisa kita dapat Bapak-bapak, apa yang bisa kita petik Bapak-bapak sekalian untuk kita boleh bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya mencoba mengambil beberapa poin terkait 4 ayat yang difirmankan Allah ini, yaitu pertama, bahwa Tuhan selalu memberikan arahan, uraian atau panduan terhadap umatnya terkait perintah-perintahnya. Ini berapa kita lihat tadi dari ayat 44, di mana Tuhan tidak pernah sebenarnya memberikan kita dengan tangan kosong. Dia membekali kita agar kita tidak kehilangan arah. Jadi di sini boleh saya sampaikan kepada Bapak sekalian terkait dengan kondisi saat ini, di mana kita sedang menghadapi pandemi. Jadi kita mungkin sebagai bagian dari warga negara boleh juga patuh mengikuti arahan yang disampaikan pemerintah terkait sikap-sikap atau perilaku yang kita harus lakukan untuk menghadapi wabah saat ini, seperti beberapa instruksi atau keputusan dibuat pemerintah mulai dari awal-awal pandemi, apa yang dinamakan PSBB hingga saat ini yang dinamakan PPKM. Diharapkan kita bisa patuh kepada apa yang diatur pemerintah, karena ini juga buat kebaikan kita bersama. Kemudian poin kedua yang boleh kita petik dari firman ini, bahwa kita wajib patuh kepada perintah Tuhan, sebagaimana kejadian-kejadian di masa-masa lalu di
kalau kita bicara banyak jadi di peristiwa-peristiwa perjanjian lama di mana terkadang bangsa Israel gagal untuk taat, kemudian ditinggalkan Allah, mengalami penderitaan, kemudian bertobat, memohon kembali kepada Tuhan dan mengikuti perintahnya, kemudian Tuhan kembali menolong mereka, tetapi kemudian begitu mereka sudah mulai nyaman, mereka juga akhirnya gagal lagi dengan segala godaan yang mereka hadapi di tengah-tengah kenyamanan mereka. Oleh karena itu, tantangan bagi kita sebagai umat yang percaya untuk patuh terhadap firman Allah, karena kita paham, kita sadari saudara-saudara bahwa terkadang di saat kita pada kondisi nyaman, terkadang bahkan bukan terkadang sering kita menomorsekiankan Allah. Kiranya melalui renungan pada malam hari ini kita boleh berusaha untuk patuh terhadap firman Allah di tengah-tengah pergumulan kita. Jangan pada saat kondisi kita lagi suffer, lagi menderita, kita meraung-raung di dalam doa kita, lewat tangisan, lewat teriakan, lewat permohonan kita kepada Allah. Tetapi begitu kita udah mulai lepas, kita sering abai kepada Tuhan. Mudah-mudahan melalui apa yang kita alami, begitu juga kita refer kepada apa yang terjadi di masa Israel, membuat kita menjadi paham bahwa setia kepada Allah itu besar manfaatnya buat kita. Dan yang berikutnya, saudara-saudara, yang ketiga, kita harus pahami bahwa Allah berkuasa atas apapun yang terjadi di kehidupan kita. Kalau boleh saya mengutip buku Berserah kepada Allah, di mana dikatakan bahwa semua kejadian yang ada di muka bumi ini ada dalam kendali Allah. Di sini boleh kita lihat bahwa di mana pada ayat 46 Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah. Tetapi apa yang terjadi di ayat 47? Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah, di mana di sini bahwa Allah telah menentukan bahwa Salomo lah nanti yang mendirikan bait Allah. Jadi saudara-saudara, kita harus yakin bahwa apa yang terjadi di kehidupan kita itu ada dalam kuasa Allah, ada dalam kendali Allah. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan di dalam penyampaian firman pada malam ini, yaitu bahwa kita harus bersaksi dalam keadaan bagaimanapun juga kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Stefanus di hadapan mahkamah agama, dan itu dilakukan dengan sangat baik. Dia mencoba menghadapi mahkamah agama dengan subjektivitas yang mereka hadapi. Makanya oleh karena itu
Kalau bisa pada saat kita bersaksi, kiranya kita bersaksi, kita jauhkanlah sifat-sifat subjektivitas yang ada dalam diri kita, sehingga Allah lah yang kita muliakan di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam berjemaat. Kita akhirnya boleh diberi pertumbuhan oleh Tuhan. Jadi sedemikian jauh firman yang bisa disampaikan pada malam hari, kiranya dari sebagian poin-poin yang disampaikan pada malam hari ini boleh berkenan buat saudara-saudara sekalian, dan kiranya Tuhan yang memampukan kita untuk menjadi teladannya. Amin. Untuk merespon firman Allah, kami undang saudara-saudara untuk menyanyi dari Pujian Jemaat Gita Bakti nomor 283 bait yang kedua. Kita menaburkan biji kebenaran. Bapak-bapak, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang terkasih, Bapa yang termulia, terima kasih Tuhan atas segala pengasihan Engkau, pemberian Engkau buat kami Tuhan, hingga kami boleh menjalani kehidupan kami hingga saat ini. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami jalani Tuhan boleh berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan, bahwa kehidupan yang kami hadapi, yang kami lewat saat ini, sejatinya adalah tantangan buat kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau tetap tatap kami, Engkau tetap jamah kami, Engkau tetap indahkan permohonan kami Tuhan. Karena walau kami masih sering gagal Tuhan untuk taat setia kepada Engkau ya Bapa. Bapak, kami berdoa Bapak terkait dengan pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu Tuhan di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan. Kiranya kami boleh melewati masa-masa pandemi ini Tuhan dengan tetap yakin percaya kepada Engkau bahwa Engkau adalah penolong yang setia. Dan juga Tuhan, di saat-saat kami masih Engkau berikan napas kehidupan Tuhan, kiranya Engkau juga mampukan kami Tuhan untuk sekiranya bisa memberikan manfaat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, tetangga kami, teman jemaat kami Tuhan.
dan sesama anggota masyarakat Tuhan. Karena Tuhan, di saat-saat begini Tuhan, kiranya boleh bangkit Tuhan, rasa gotong royong di antara kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh saling menguatkan, karena kami juga Tuhan mengalami beberapa kepedihan Tuhan dengan kehilangan orang-orang terkasih dari tengah-tengah kami ya Bapa. Kiranya Tuhan kuatkan Tuhan kami Tuhan, teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan, yang telah kehilangan orang-orang kekasih mereka Tuhan di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap dimuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, ini atas kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami sedang menjalani masa-masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mampukan kami Tuhan untuk patuh terhadap protokol yang ditetapkan oleh pemerintah Tuhan. Dan kami Tuhan, jemaat-Mu di sini Tuhan, boleh bagian dari contoh di tengah-tengah masyarakat Tuhan untuk mendukung proses pemulihan kondisi sosial di tengah-tengah kehidupan kami saat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat kehidupan jemaat kami Tuhan, ketua jemaat kami, begitu juga Tuhan dengan presbiter dan semua karyawan, pelayan yang maupun yang terlibat baik dalam hal-hal sekalipun Tuhan, agar Engkau tetap pelihara kehidupan pelayanan kami Tuhan, dan Engkau kiranya Tuhan tetap arahkan kami Tuhan, agar kami boleh melayani dengan baik Tuhan. Sekiranya Tuhan ada kekurangan kami Tuhan, kiranya Tuhan Engkau ingatkan kami Tuhan melalui tangan-tangan-Mu, agar kami sadar Tuhan bila kami lalai, kami abai Tuhan untuk mengambil bagian di dalam kehidupan berjemaat ini ya Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan buat keamanan negara kami Tuhan dari berbagai aspek kehidupan Tuhan, baik dari ideologi, politik, sosial, budaya, hukum, HAM, dan ekonomi ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami sebagai negara boleh tetap kuat bersatu Tuhan melewati masa-masa ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat persekutuan kaum Bapak Tuhan di tengah-tengah pergumulan saat ini, di mana kami Tuhan masih belum boleh tatap muka Tuhan. Kiranya Tuhan melalui media apapun kami beribadah, kiranya Tuhan hadir Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Saudara-saudara, kita masuk di dalam pengucapan syukur. Bapak-bapak, persembahan nanti dapat diserahkan ke kantor gereja langsung atau dikirim melalui rekening Bank BNI atas nama GPIB Getsemani Balikpapan. Nanti bapak-bapak bisa lihat di kanal YouTube-nya GPIB Jemaat Getsemani Balikpapan. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12 hingga 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 bait kelima. Jemaat kami undang berdiri, kita menyampaikan doa persembahan dan sekaligus berkat. Bapa di surga, Bapa yang terkasih, Bapa yang termulia, terima kasih Tuhan atas perkenan Engkau Tuhan hingga kami Tuhan boleh menyampaikan persembahan kami pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, persembahan kami ini Tuhan boleh layak di hadapan Engkau Tuhan, bahwa persembahan ini kami sampaikan Tuhan bukan karena kelebihan kami Tuhan, dan juga Tuhan Engkau kiranya jauhkan Tuhan dari kami Tuhan untuk berbantah-bantahan di dalam hati kami Tuhan untuk mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, agar tidak Engkau jauhkan Tuhan berkat-berkat-Mu buat kami Tuhan, tetapi kiranya boleh Engkau limpahkan Tuhan kasih karunia dan rahmat-Mu buat kami. Jemaat sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai dan kasih karunia di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Amin. Amin.